Silakan, ada pertanyaan? Takwil itu maksudnya apa? Takwil itu mensyarah. Takwil itu mensyarah atau memisalkan kepada sesuatu yang bukan makna hakikat. Itu takwil. Contoh yang bisa ditakwil, takwil itu kalau dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yang mesti harus ditakwil, tapi yang kalau tidak butuh ditakwil ya tidak ditakwil. Contoh, kan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kan jelas dalam Al-Quran itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Ilmu manusia ini terbatas, maka mesti takwil. Contoh, kepada disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Di dunia dia buta, di akhirat dia buta. Kalau makna yang hakikatnya kita pakai, ini salah ini. Orang yang di dunia buta berarti di akhirat juga buta. Itu makna hakikat. Makna hakikat itu makna seperti makna yang ada dalam lafaz. Kalau menurut takwil yang dipakai oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini wajib ditakwil. Jadi takwilnya apa? Buta di situ tuh buta hati. Orang yang buta mata hatinya di dunia, Allah butakan mata hatinya di akhirat. Cocok nih. Nah, maka oleh karena itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kita Abi Hasan Asy'ari, mana ayat yang mesti ditakwil, ditakwil. Butuh takwil harus ditakwil. Mana ayat yang tak butuh ditakwil, tidak ditakwil. Nah, begitu. Sedangkan menurut Wahabi, menurut Salafi, seluruh ayat itu tak boleh takwil. Ayat itu pakaikan ke makna hakikat. Nah, tekstual. Bahaya hati budi siko. Kok ciek baru contoh ayatnya. Nah, sama mutasyabihat itu kan ayat yang menyerupai, yang menyerupai, yang untuk maka butuh dengan wa ma ta'lamu ta'wilahu illallah itu di mutasyabihat tadi. Contoh lagi ada dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dianya Allah. Wa huwa ma'akum, dianya Allah bersama kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu. Ayat ini wajib takwil. Tak bisa Pak, kemana awak di situ Allah. Wa huwa ma'akum, di mana, wa huwa, dianya Allah, di mana saja kamu berada. Dianya Allah ada di mana saja kamu berada. Wa huwa, dianya Allah, ma'akum, bersama kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu. Aiko yang faham wahdatul wujud. Kenapa? Menurut wahdatul wujud, Allah tu ada di dalam. Jadi Allah tu bergabung dengan jasadnya kita. Maka yang berjalan menurut wahdatul wujud Allah. Yang minum Allah. Yang duduk di kursi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah bercampur dengan dia. Karena ada lafaz ma'akum. Jasadnya Allah dengan jasadnya dia. Jadi tidak bisa. Sosek jadinya kalau tidak ditakwil ayat ini. Wajib ditakwil. Apa maksud di situ tu? Bukan zatnya Allah, tapi ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah. Apanya Allah? Ilmu Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Bukan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah tahalli bahaya. Seperti ars, maklum dia. Tapi makanya mesti harus ada yang ditakwilkan. Dunia takwil, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi ketika kita katakan Ibnu Taimiyah tidak memakai takwil, kan Ibnu Taimiyah anti takwil. Tapi pas di ayat yang tadi Ibnu Taimiyah terpaksa pakai takwil dia. Kata Ibnu Taimiyah, wa huwa di sana ay laisa zatillah, itu bukan zatnya Allah ni, tapi ilmu Allah. Berarti ditakwilkan juga ayat ini.
Sama dengan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu butuh takwil gitu. Tak bisa kita memaknakan hakikat tangan Allah berarti Allah punya tangan mereka ni. Oh, kecil Ustaz Maududi, iya Allah tu pakai tangan kecilnya. Kan kurang ajar yang namanya. Dia pakai tangan katanya. Dan memang di atas langit aja. Itu kurang, itu tidak ada bedanya juga akidahnya orang apa tu lah. Memang pakai tangan katanya. Tak boleh mengatakan Allah bertangan itu sudah bermasalah. Walaupun tak sama je tangan awak kecilnya, kan itu kecilnya, tapi tak sama dengan tangan kita. Menyebut Allah bertangan, punya tangan itu bermasalah. Jadi yadun dalam bahasa Arab artinya tangan, itu mesti ditakwil. Apa takwilnya? Ada 7. Mungkin dengan kudrahnya Allah, dengan iradahnya Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan itu cara metode ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Imam Abi Hasan Asy'ari ini menyatukan kesesatan, menolak kesesatan dulu pernah di Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah dulu main akal, tidak juga beliau buang seluruhnya cara metode Mu'tazilah akal. Beliau ambil, itulah metode itu beliau gabungkan dengan metode yang ada pada zaman beliau dengan dalil atau dengan hujjah. Jadi kuat jadinya, dalil akal dipakai, dalil nas ayat hadis dipakai, maka kuat hujahnya. Maka 80% muslim dunia berakidah kan ahli sunnah wal jamaah. Kemana kita pergi akidah ahli sunnah wal jamaah? Ya, tanda akidah ahli sunnah wal jamaah itulah dia sifat 20. Awak dari ketek-ketek dulu mengaji lain kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafat. Itu tanda akidahnya. Nanti jabarannya sampai ke jabaran tentang takwil dan tentang makna hakikat tadi. Begitu dia. Abi Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil, boleh. Wa 'allimhu ta'wil. 'Allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas, tidak salah. Ya, kita doakan anak seperti itu, boleh. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang ta'wil. Boleh, itu kita baca untuk anak-anak kita ajarkan untuk anak-anak kita, boleh. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kenapa teman-teman di dakwah Wahabi ini kok tak paham dia mengenai takwil? Karena kata mereka takwil itu lebih dominan kepada akal. Nah, kepada akal. Karena orang tak nak jalan, dia nak pakai akal nak jalan. Akal lah nyambil di janggut itu kecil Syed Agil otak lah nyambil di janggutnya. Semakin panjang janggutnya semakin bongak otaknya. Tak yakin dia tentang akal itu. Cara-cara metode akal itu tak yakin dia. Tak yakin dia cara-cara metode akal. Padahal dalam hukum syariat itu jelas dia ada hukum akli, ada hukum syar'i. Hukum akal itu ada sesuatu yang tergambar oleh akal adanya. Ada sesuatu yang tidak tergambar oleh akal adanya. Tak terbayang lu tak wa aduh tu. Nah, itu di hukum akal itu. Jadi itu kan main apa dia itu kan tak ada ditakwil. Ini macam min athari sujud itu, ada bekas sujud di jidatnya. Itu bukan makna hakikat, itu tuh harus jidat hitam. Kalau memang hitam, Nabi lebih hitam lah jidatnya pada awak lah. Berapa ribu rakaat, berapa puluh rakaat Nabi solat dalam setiap malam. Lebih hitam, tak ada satu pun riwayat mengatakan Nabi hitam jidatnya. Para sahabat Nabi hitam jidatnya. Apakah kurang solat Nabi? Kurang solat sahabat Nabi? Enggak. Hatta tatafa'al qadamai, sampai bengkak kaki Nabi dek lama solat. Tapi tak ada menjelaskan jidat Nabi hitam. Mereka mengatakan min athari sujud tu maknanya memang berbekas jidat. Jadi kacau kalau akal tidak sejalan, tidak dijalankan akal berbarengan dengan syariat, gagal jadi mesti akal jalan, syariat pun jalan. Jadi ini kalau tak bisa.
akal harus main. Nah, akal macam mana? Menurut akal seperti apa? Harus sejalannya, baru selamat orang tadi dalam beragama. Tapi kalau main teks dalil, konteks nas saja, oh kacau. Nah, ini. Baik, hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.